Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, CGP Angkatan 8, Kabupaten Tangerang. Di sini kami akan mempraktikkan coaching tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Silvani Darsono dari SMAN Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Saya Magdalena Situmorang dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Saya Siti Aisyah dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih. Selanjutnya coaching akan dimulai. Halo Ibu Lena. Halo juga Bu Ica, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya Bu, alhamdulillah ya. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Iya silakan Ibu boleh. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga akan saya coba dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada yang akan sedikit saya tanyakan, boleh Bu? Iya boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran temu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Di antara ketiganya nih, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan observasi? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu? Iya. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa Bu? Saya sih, pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching akan saya lakukan ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan sehingga bisa mengambil langkah-langkahnya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachingnya sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Silpi. Waalaikumsalam Ibu Lena. Gimana nih kabarnya Bu?
Alhamdulillah kabar baik Ibu. Saya dengar Ibu Silpi mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa ini Ibu Silpi? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan kegalauan saya akan penerapan Kurmer yang sudah wajib diterapkan untuk tahun pelajaran ini di 2003-2004. Jadi kalau saya merasakan sepertinya belum menemukan pijakan yang tepat dan pas nih dalam menerapkan Kurmer ini di kelas. Dan saya melihat pada umumnya rekan guru yang lain juga sepertinya mengalami hal yang sama dengan saya. Oh gitu Ibu. Jadi Ibu merasa galau ya, karena Ibu sendiri bersama rekan-rekan guru yang lain yang ada di sekolah Ibu masih belum begitu mantap rasanya untuk penerapan kurikulum merdeka ini ya Bu ya. Jadi mungkin dalam waktu 15 sampai 20 menit kita ngobrol nanti. Apa kira-kira tujuan yang akan Ibu capai? Iya Ibu, jadi dengan kita ngobrol ini saya ingin mendapatkan pencerahan bagaimana cara supaya kami para guru di sekolah lebih memahami penerapan Kurmer ini dengan baik di sekolah. Apalagi dengan adanya kegiatan pembelajaran P5 ini. Oh, Ibu menginginkan supaya Ibu dan rekan-rekan di sekolah mendapat pencerahan bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik ya Bu. Emangnya sejauh ini sudah bagaimana Ibu dan rekan-rekan dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah? Yang saya amati metode pembelajaran masih belum banyak berubah. Kemudian pemahaman CP dan penyusunan ATP, TP, KKTP, dan modul ajar masih banyak dalam keraguan-keraguan gitu Bu. Walaupun kami sudah mencoba menyusun, tapi sepertinya kami masih punya penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kami jadi sedikit ragu. Oh, jadi masih ada keraguan ya dalam penerapan kurikulum merdeka ini khususnya dalam penyusunan ATP, CP, dan KKTP ya Bu. Kalau penerapan kurikulum merdeka yang sudah baik itu ada di angka 10. Kira-kira kalau Ibu bersama rekan-rekan yang sekarang di sekolah itu berada di angka berapa ya Bu? Sepertinya masih di angka 5 ya Bu. Karena kebetulan juga di sekolah saya itu banyak bapak ibu guru yang sudah mendekati waktu pensiun. Jadi sepertinya untuk belajar mandiri dengan perkembangan digitalisasi pendidikan sekarang ini, sepertinya sudah agak sulit untuk mereka bergerak untuk itu. Sementara sekarang ini kita tahu pelatihan untuk sosialisasi Kurmer ini kebanyakan belajar mandiri di platform yang sudah disediakan seperti PMM ataupun mengikuti webinar-webinar atau pelatihan secara terbuka dalam bentuk daring. Iya benar Ibu. Emang sekarang ini dengan pergerakan terhadap digitalisasi pendidikan ini menuntut guru untuk bisa lebih mandiri lagi. Terus Ibu mengharapkan Ibu dan rekan-rekan kerja di sekolah nanti akan berada di level berapa Ibu? Tidak banyak ya Bu, yang penting saya harap kami mau belajar sedikit demi sedikit. Saya berharap kami nantinya bisa ada di level 7 atau 8 kali ya Bu. Yang penting tidak guru-guru yang masih merasa muda akan lebih serius untuk mendalami memahami penerapan Kurmer ini. Dan saya ingin rekan-rekan guru ini antusias kok untuk belajar khususnya dalam penerapan Kurmer ini. Baik, kalau begitu Ibu. Terus, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bersama rekan-rekan bisa lebih merasa yakin, bisa menerapkan kurikulum merdeka ini lebih baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas terhadap anak-anak? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya Bu. Contohnya kami bisa sharing, diskusi bersama apa yang sudah kita pahami, sehingga kami bisa saling melengkapi. Kami juga bisa bersama-sama untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang bentuknya belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar, sehingga akan lebih bersemangat dan bisa saling berbagi. Atau kami juga bisa melakukan pelatihan seperti IHT.
dengan mendatangkan narasumber dari Bapak Ibu guru yang sudah cukup memahami penerapan Kurmer. Atau Bapak Ibu guru yang dari sekolah-sekolah guru penggerak barangkali ya Bu. Oh, jadi ada 3 hal yang bisa Ibu dan rekan-rekan lakukan ya, seperti sharing, diskusi bersama, dan berbagi pemahaman. Kemudian mengikuti pelatihan mandiri secara bersama-sama yang ada di PMM. Dan juga melakukan IHT atau pelatihan dengan mendatangkan narasumber ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk waktu yang lebih dekat ini, langkah atau strategi mana nih yang lebih memungkinkan dan lebih nyaman untuk Ibu lakukan? Yang paling memungkinkan untuk saya bisa lakukan adalah mungkin mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi, sharing, dan berbagi pemahaman bersama. Dan mencoba untuk ikut aktif mengikuti pelatihan secara mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar ya Bu. Karena kalau mengikuti IHT mungkin itu harus membutuhkan perencanaan yang lebih dan harus menentukan waktu yang tepat. Oh, jadi yang memungkinkan Ibu akan lakukan adalah berdiskusi, berbagi, dan sharing bersama teman, dan mengikuti pelatihan secara bersama-sama yang ada di PMM ya Bu. Oke, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Saya nanti akan meminta teman yang memang mereka sangat aktif dan sangat menguasai IT, seperti Pak Rohmat, Bu Hermi, Bu Hanum, karena mereka ini cukup menguasai IT dan Ibu Hanum ini sendiri adalah lulusan CGP Angkatan 7. Saya berharap kami bisa bekerja sama nantinya. Oh, baik Ibu Silpi. Berarti Ibu Silpi akan mengadakan kolaboratif ya dengan guru yang lain ya. Tentu Ibu, saya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif, kreatif, dan hebat-hebat Ibu. Oke, baik Ibu. Sekarang nih kita tiba di penghujung obrolan kita. Jadi, di akhir percakapan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Baik, jadi dari percakapan kita ini saya mendapatkan sedikit gambaran apa yang akan kami lakukan untuk bisa lebih memahami Kurmer ini, yaitu kami bisa sharing, diskusi, dan berbagi pemahaman sehingga saling melengkapi. Kami juga bisa bersama-sama mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM, sehingga kami bisa saling berdiskusi ketika menemukan kesulitan. Kami juga akan maksimalkan untuk merencanakan kegiatan IHT, mendatangkan narasumber dari guru-guru yang sudah cukup menguasai penerapan Kurmer atau dari guru-guru yang sekiranya sekolah penggerak yang sudah lebih dulu menerapkan Kurmer ini. Ya, bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran akan hal-hal yang akan Ibu lakukan ke depannya. Saya sudah tidak sabar nih Bu, mendengar cerita Ibu selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan yang telah Ibu rencanakan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya tentang ini ya. Ya, pastinya Ibu, kita harus ngobrol lagi nih. Saya juga ingin bercerita banyak kepada Ibu tentang perkembangan sekolah saya selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Silpi, sukses selalu ya dan tetap semangat. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, gimana dengan proses coachingnya tadi? Bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait pencapaian yang diinginkan? Nah, tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian juga saya sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan, yaitu tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching juga untuk mencari rencana aksi atau rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, Ibu pun sudah mengajukannya. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi boleh ya Bu? Ya, boleh Ibu. Untuk ke depan, Ibu proses coachingnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih mendalami dan lebih memahami alur Tirta untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, Ibu. Baik, Ibu luar biasa. Jadi, Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Ica. Waalaikumsalam, Miss Yovani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya, Ibu Ica hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu, boleh? Boleh. Iya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan. Yang kedua itu ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu? Silahkan, Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya.
Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, terdiri dari kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, itu ada mendengarkan aktif. Dan satu lagi ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ketika melakukan observasi? Untuk yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu menyelesaikan permasalahannya, kemudian mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga nantinya bisa mengambil langkah-langkahnya. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachingnya sudah bisa menemukan solusi sendiri ya atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Ibu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Halo Ibu Lena. Ya, halo Ibu Ica. Apa kabar Ibu Ica? Alhamdulillah baik. Saya dengar nih Ibu Lena mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa nih Bu? Iya Ibu, saya ingin menceritakan kegalauan saya akan penerapan kurikulum merdeka yang sudah diwajibkan diterapkan pada tahun pelajaran 2023-2024 ini. Jadi, kalau saya merasa sepertinya belum menemukan pijakan yang tepat dan pas dalam penerapan kurikulum merdeka ini di kelas. Dan saya melihat umumnya rekan guru yang lain juga sepertinya mengalami hal yang sama, Ibu. Jadi Ibu merasa galau ya. Ibu sendiri bersama rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di sekolah Ibu masih belum begitu mantap rasanya untuk penerapan kurikulum merdeka ini ya Bu. Jadi mungkin dalam waktu 15 sampai 20 menit nanti ke depan kita ngobrol apa nih kira-kira tujuan yang akan Ibu capai. Iya Ibu, dengan kita ngobrol ini, saya ingin mendapat pencerahan bagaimana caranya supaya kami para guru di sekolah lebih memahami penerapan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik. Apalagi dengan adanya kegiatan pembelajaran P5 ini sedikit membingungkan Ibu. Ibu menginginkan supaya Ibu dan rekan-rekan Ibu di sekolah mendapatkan pencerahan ya, bagaimana cara penerapan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini sudah bagaimana Ibu dan rekan-rekan dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah? Iya, yang saya amati Bu, metode pembelajaran masih belum banyak berubah. Kemudian pemahaman CP dan penyusunan ATP, KKTP dan modul ajar masih banyak dalam keraguan-raguan. Walaupun kami sudah mencoba menyusunnya, tapi sepertinya kami punya penafsiran dan pemahaman yang berbeda. Itulah yang membuat kami jadi sedikit ragu. Jadi masih ada keraguan nih dalam penerapan pembelajaran dan penyusunan ATP, CP, dan KKTP ya Bu. Kalau penerapan kurikulum merdeka yang sudah baik itu
ada di angka 10, kira-kira Ibu bersama rekan-rekan sekarang ada di angka berapa, Bu? Ya, sepertinya masih berada di angka 5 ya, Bu, ya. Berada di angka 5 ya, Bu, ya. Karena kebetulan juga Karena kebetulan juga di sekolah saya itu banyak di Bapak sekolah Ibu saya itu guru banyak Bapak Ibu guru yang sudah mendekat waktunya yang untuk sudah mendekat pensiun. waktunya untuk pensiun. Jadi sepertinya Jadi sepertinya untuk belajar mandiri untuk dengan belajar perkembangan mandiri dengan digitalisasi perkembangan pendidikan sekarang digitalisasi ini, pendidikan sekarang ini sepertinya sudah agak sulit sepertinya untuk sudah agak mereka sulit mengikutinya. mengikutinya. Sementara sekarang ini kan Sementara sekarang ini kan kita tahu pelatihan kita dan tahu pelatihan dan sosialisasi kurikulum sosialisasi merdeka itu kurikulum merdeka itu kebanyakan belajar kebanyakan mandiri belajar mandiri dari platform yang dari sudah platform ada yang sudah ada seperti PMM seperti PMM ataupun ataupun mengikuti mengikuti webinar-webinar webinar atau pelatihan atau secara pelatihan terbuka secara terbuka yang dilakukan yang dalam bentuk dilakukan dalam daring, Ibu. daring, Ibu. Iya, benar Ibu. Emang sekarang ini dengan pergerakan terhadap digitalisasi pendidikan menuntut kita nih guru-guru untuk bisa lebih mandiri lagi. Terus Ibu mengharapkan untuk kedepannya Ibu dan rekan-rekan kerja ini nanti akan ada di level berapa? Tidak banyak Tidak ya, Bu, banyak ya. ya, Bu, ya. Yang penting saya Yang penting saya berharap berharap kami mau kami belajar mau belajar sedikit demi sedikit demi sedikit. sedikit. Saya berharap Saya berharap kami nanti bisa kami nanti ada bisa di ada level di 7 level atau 7 8 atau kali ya, Bu, ya. 8 kali ya, Bu, ya. Yang paling Yang penting paling penting ya paling tidak guru-guru yang paling masih tidak merasa guru-guru yang muda masih merasa muda akan lebih serius untuk akan lebih serius mendalami untuk mendalami memahami penerapan memahami kurikulum penerapan merdeka kurikulum ini. merdeka ini. Dan saya Dan yakin saya yakin rekan-rekan guru pun rekan-rekan guru pun antusias kok untuk antusias belajar, kok untuk belajar, khususnya dalam khususnya penerapan dalam kurikulum penerapan merdeka ini. kurikulum merdeka ini. Baik, kalau begitu. Terus langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bersama rekan-rekan bisa lebih merasa yakin bisa menerapkan kurikulum merdeka ini lebih baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas terhadap anak-anak? Sebenarnya banyak Sebenarnya ya banyak yang ya bisa yang dilakukan bisa ya, Bu. dilakukan ya, Bu. Contoh, Contoh, kami bisa kami bisa sharing, sharing, diskusi diskusi bersama, bersama, apa yang sudah kami apa yang sudah kami pahami, pahami, sehingga kami bisa sehingga saling kami bisa saling melengkapi. melengkapi. Kami juga bisa Kami juga bisa bersama-sama bersama-sama untuk mengikuti untuk mengikuti pelatihan dan pelatihan dan kegiatan kegiatan yang bentuknya yang belajar bentuknya belajar mandiri di mandiri platform di Merdeka platform Merdeka Mengajar, Mengajar, sehingga sehingga akan lebih akan bersemangat lebih bersemangat dan bisa saling dan bisa saling berbagi. berbagi. Atau kami bisa Atau juga kami bisa juga melakukan melakukan pelatihan seperti pelatihan IHT seperti IHT dengan mendatangkan dengan mendatangkan narasumber narasumber Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu sudah guru yang sudah cukup memahami cukup penerapan memahami kurikulum penerapan merdeka kurikulum ini, merdeka ini, dan juga Bapak dan Ibu juga Bapak guru Ibu guru yang mengajar yang di mengajar di sekolah-sekolah penggerak ya, sekolah-sekolah Bu, ya. penggerak ya, Bu, ya. Oh, jadi ada 3 hal yang bisa Ibu dan rekan-rekan lakukan ya, seperti sering diskusi bersama dan berbagi pemahaman, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri secara bersama-sama yang ada di PMM, juga melakukan IHT atau pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang sudah memahami penerapan kurikulum merdeka ini ya, Bu. Nah, kira-kira untuk waktu yang lebih dekat ini, langkah atau strategi mana yang lebih memungkinkan dan lebih nyaman untuk Ibu lakukan? Ya, yang paling Ya, yang paling memungkinkan memungkinkan untuk bisa saya untuk bisa lakukan saya adalah lakukan adalah mengajak rekan-rekan mengajak untuk rekan-rekan berdiskusi, diskusi, sharing, sharing, dan berbagi dan pemahaman berbagi bersama, pemahaman bersama, dan mencoba dan untuk mencoba mengikuti untuk pelatihan mengikuti secara pelatihan mandiri yang secara ada mandiri yang di ada PMM di ya, Bu, ya. PMM ya, Bu, ya. Karena kalau Karena melakukan kalau IHT, melakukan IHT, mungkin itu harus mungkin itu membutuhkan harus membutuhkan perencanaan yang perencanaan lebih yang lebih dan harus dan harus menentukan menentukan waktu waktu pelaksanaannya. pelaksanaannya. Oh, jadi yang memungkinkan Ibu dan teman-teman lain lakukan adalah berdiskusi, berbagi, sharing bersama teman, dan mengikuti pelatihan secara bersama-sama yang ada di PMM ya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam rencana ini, Bu?
Ya, Ya, saya nanti akan saya nanti meminta akan teman teman yang memang yang mereka memang sangat mereka aktif sangat dan sangat aktif dan sangat menguasai IT, menguasai IT seperti seperti Pak Pak Rohmat, Rohmat, Ibu Ibu Hermi, Ibu Hermi, Ibu Hanum, Hanum, karena mereka ini karena cukup mereka ini cukup menguasai menguasai IT, IT dan Bu Hanum itu dan Bu Hanum sendiri itu sudah sendiri lulusan sudah dari lulusan CGP dari loh Bu, CGP loh Angkatan Bu, 7. Angkatan 7. Saya Saya berharap berharap kami bisa kami bekerja bisa sama bekerja nanti. sama nanti. Baik, Bu Lena. Berarti nantinya Bu Lena akan mengadakan kolaboratif ya, Bu, dengan guru yang lainnya. Iya, tentu Iya, Ibu. tentu Ibu. Saya akan Saya mengadakan akan mengadakan kolaborasi kolaborasi dengan dengan rekan-rekan saya rekan-rekan yang saya aktif, yang aktif, kreatif, dan kreatif, dan hebat-hebat itu, Bu. hebat itu, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita tiba di penghujung obrolan kita. Jadi, di akhir percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, dari Ya, percakapan dari kita percakapan ini, ini saya mendapat saya sedikit mendapat sedikit gambaran gambaran apa yang akan apa kami yang akan kami lakukan lakukan untuk lebih untuk bisa lebih bisa memahami memahami penerapan kurikulum Merdeka kurikulum ini, Merdeka ini, yaitu kami bisa yaitu kami bisa sharing, sharing, diskusi, diskusi, dan berbagi dan berbagi pemahaman pemahaman sehingga saling sehingga saling melengkapi. melengkapi. Kami juga Kami juga bisa bisa bersama-sama bersama-sama mengikuti mengikuti pelatihan mandiri pelatihan yang ada di mandiri yang ada di PNM, PNM, sehingga kami bisa sehingga saling kami bisa saling diskusi diskusi ketika ketika menemukan menemukan kesulitan. kesulitan. Kami juga Kami akan juga akan memaksimalkan memaksimalkan untuk untuk melaksanakan melaksanakan IHT, IHT, mendatangkan mendatangkan narasumber dari narasumber guru-guru dari yang sudah guru-guru yang cukup sudah cukup menguasai penerapan menguasai kurikulum penerapan Merdeka kurikulum ini, Merdeka ini, dan juga dan dari juga guru-guru dari yang guru-guru yang dari sekolah dari penggerak sekolah penggerak yang sudah lebih yang sudah dulu lebih dulu menerapkan menerapkan penerapan kurikulum penerapan Merdeka ini, Bu. Merdeka ini. Ya, bagus sekali ya, Bu. Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran akan hal-hal yang akan Ibu lakukan ke depannya. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan yang telah Ibu rencanakan ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu, tentang ini. Ya, pastinya Ya, kita harus pastinya kita ngobrol harus lagi nanti, ngobrol Bu. lagi. Saya juga ingin Saya juga ingin bercerita bercerita banyak kepada banyak Ibu kepada Ibu tentang perkembangan tentang sekolah perkembangan saya sekolah saya selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih Terima Ibu kasih sudah Ibu meluangkan sudah waktu meluangkan buat waktu saya. buat saya. Sama-sama Ibu Lena, sukses selalu ya dan tetap semangat. Kita akhiri ya untuk percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ica, bagaimana dengan proses coachingnya tadi? Bisa berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah, Bu Silvi berjalan lancar. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita itu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Ica sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai tadi saya amati juga ada beberapa catatan, yaitu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya dilakukan, dan juga Koci sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Luar biasa.
Ibu sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ya Bu ke depannya, dan memberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi, saya mau bertanya boleh ya Bu? Oke, silahkan Ibu. Untuk ke depan, Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi dan ingin saya dalami dalam coaching sesi hari ini, yaitu lebih memahami lagi alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Silpi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Silpi? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh iya, Bu Silpi akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Ibu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh ya, Bu? Iya boleh Ibu Lena. Iya. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Oke, di antara ketiga kompetensi inti ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ketika saya nanti melaksanakan observasi ketika Ibu coaching? Baik, yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa ya Bu? Saya sih ketercapaian yang saya inginkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Coachee tersebut juga dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan sehingga bisa mengambil langkah-langkahnya. Baik Ibu.
Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching, coachingnya sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Ibu silakan melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Ibu, baik. Ya, oke, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya ya Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam Bu Silvi. Gimana kabar Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa nih Ibu Ica? Iya nih, pengen cerita teman-teman penerapan kurikulum merdeka yang wajib diterapkan pada tahun pelajaran 2023-2024 ini. Jadi kalau saya nih rasanya seperti belum menemukan pijakan yang tepat dan pas gitu dalam penerapan kurikulum merdeka kelas. Dan saya melihat umumnya rekan-rekan guru yang lain juga sepertinya mengalami hal yang sama. Oh gitu Bu. Jadi Ibu merasa galau ya karena Ibu sendiri dan bersama rekan guru yang lain yang ada di sekolah Ibu masih belum begitu mantap rasanya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini ya Bu. Jadi mungkin dalam waktu 15 sampai 20 menit kita ngobrol nanti ya. Kira-kira tujuan yang akan Ibu capai. Iya Ibu, dengan kita ngobrol ini saya ingin mendapatkan pencerahan gimana caranya supaya kami para guru di sekolah lebih memahami penerapan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik. Apalagi dengan adanya kegiatan pembelajaran P5. Oh, Ibu menginginkan supaya Ibu dan rekan-rekan Ibu di sekolah mendapatkan pencerahan bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik ya Bu. Emang sejauh ini sudah bagaimana Ibu dan rekan-rekan dalam penerapan kurmer ini di sekolah? Iya, saya amati sih Bu, metode pembelajaran masih belum banyak berubah. Kemudian pemahaman CP, penyusunan KTP, TP, KKTP, dan modul ajar masih banyak yang ragu-ragu gitu. Walaupun kami sudah mencoba nih menyusunnya, tapi sepertinya kami masih punya pemahaman yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kami jadi sedikit ragu. Jadi masih ada keraguan dalam penerapan pembelajaran ya, dan penyusunannya seperti ATP, CP, dan KKTP ya Bu. Kalau penerapan kurmer yang sudah baik itu ada di angka 10, kira-kira kalau Ibu bersama rekan-rekan guru yang lain ada di angka berapa? Ya, sepertinya sih masih di angka 5 ya Bu. Karena kebetulan juga nih di sekolah saya itu banyak Bapak Ibu guru yang sudah mendekati waktunya untuk pensiun. Jadi sepertinya untuk belajar mandiri dengan perkembangan digitalisasi pendidikan sekarang ini kok nampaknya sudah agak sulit untuk mereka tergerak. Sementara sekarang ini kan kita tahu pelatihan untuk sosialisasi kurikulum merdeka itu kebanyakan belajar mandiri dari platform yang sudah ada seperti PMM ataupun mengikuti webinar-webinar atau pelatihan secara terbuka dalam bentuk daring. Iya benar Ibu. Emang sekarang ini dengan pergerakan terhadap digitalisasi pendidikan ini menuntut guru untuk bisa lebih mandiri lagi. Terus Ibu mengharapkan Ibu dan rekan-rekan yang lain akan berada di level berapa? Banyak sih Bu, yang penting saya berharap kami mau belajar sedikit demi sedikit. Saya berharap kami nanti bisa ada di level 7 atau 8 kali ya Bu. Yang penting tidak guru-guru yang masih merasa, yang paling penting tidak guru-guru yang masih merasa muda akan lebih serius untuk mendalami
dan memahami penerapan kurikulum Merdeka ini. Dan saya yakin rekan-rekan guru ini antusias kok untuk belajar khususnya dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Baik Ibu, kalau begitu, terus langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bersama rekan-rekan bisa lebih merasa yakin, bisa menerapkan Kurmer ini lebih baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas terhadap anak-anak? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya Bu. Contohnya kami bisa sharing, diskusi bersama, apa yang sudah kami pahami, sehingga kami bisa saling melengkapi. Kami juga bisa saling bersama-sama untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan yang bentuknya belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar, sehingga akan lebih bersemangat dan bisa saling berbagi. Atau kami juga mungkin bisa melakukan pelatihan seperti IHT dengan mendatangkan narasumber dari Bapak Ibu guru yang sudah cukup memahami penerapan kurikulum Merdeka ini, atau Bapak Ibu guru yang sudah ada di sekolah-sekolah penggerak barangkali ya. Oh, jadi ada 3 hal yang Ibu bisa dan rekan-rekan lakukan, seperti sering diskusi bersama dan berbagi pemahaman, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri secara bersama-sama yang ada di PMM, dan juga melakukan IHT atau pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang sudah memahami penerapan Kurmer ya Bu. Nah, kira-kira untuk waktu yang lebih dekat ini, langkah atau strategi mana yang akan lebih memungkinkan dan lebih nyaman untuk Ibu lakukan? Ya, yang paling memungkinkan untuk bisa saya lakukan adalah mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi secara mandiri dan juga berbagi pemahaman bersama. Dan mencoba untuk aktif mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar ya Bu. Karena kalau melakukan IHT mungkin itu harus membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan harus menentukan waktu yang tepat juga ya. Oh, jadi yang memungkinkan Ibu akan melakukan adalah berdiskusi, berbagi sharing bersama teman, dan mengikuti pelatihan secara bersama-sama yang ada di PMM ya Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam rencana Ibu ini? Ya, saya nanti akan meminta teman yang memang mereka sangat aktif dan sangat menguasai IT atau teknologi seperti Pak Rahmat, Ibu Herni, Ibu Hanum, karena mereka ini cukup menguasai teknologi dan Bu Hanum itu sendiri sudah lulusan dari guru penggerak angkatan 7. Saya sih berharap kami bisa bekerja sama nantinya. Baik, Ibu Ica, berarti nantinya Ibu Ica akan mengadakan kolaboratif ya dengan guru-guru yang lain. Tentu Ibu, saya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan saya yang aktif, kreatif, dan hebat-hebat itu Bu. Baik Ibu, sekarang kita tiba di penghujung obrolan kita. Jadi di akhir percakapan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan sedikit gambaran Bu, apa yang akan saya lakukan untuk bisa memahami penerapan kurikulum Merdeka ini, yaitu nanti ke depannya mungkin saya dan teman-teman bisa sharing, diskusi, dan berbagi pemahaman sehingga bisa saling melengkapi. Kami juga bisa bersama-sama mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM sehingga kami bisa saling diskusi ketika menemukan kesulitan. Kami juga akan memaksimalkan untuk merencanakan kegiatan IHT dengan mendatangkan narasumber dan guru-guru yang sudah cukup menguasai penerapan kurikulum Merdeka atau dari guru-guru yang berasal dari sekolah penggerak yang sudah lebih dulu menerapkan kurikulum Merdeka ini. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran akan hal-hal yang akan Ibu lakukan ke depannya.
Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan yang telah Ibu rencanakan ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu tentang ini. Iya, pastinya kita harus ngobrol lagi nanti, Bu. Saya juga ingin bercerita banyak kepada Ibu tentang perkembangan sekolah saya selanjutnya. Terima kasih, Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Ibu Ica, sukses selalu ya dan tetap bersemangat. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Silpi, bagaimana dengan proses coachingnya tadi? Bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan sangat lancar. Oke, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Silpi sudah berhasil ya Bu, ya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan saya ya Bu ya. Bu Silpi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga coach sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang akan dia lakukan dalam melaksanakan rencananya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengar aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Oke, luar biasa Ibu. Apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh, iya Bu. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh saya tanya Ibu ya? Iya Ibu, boleh silakan. Nah, untuk ke depannya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami dan lebih memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sukses selalu ke depannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.